Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dira nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya. Diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas ya. Tentu saja insya Allah di hari ke-20 ya. Hari ke-20 kalau tidak salah ya, hari ke-20 ya. Hari ke-20 Ramadan bertepatan dengan tanggal 13 Mei ya 2020. Mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan pada khususnya saum, salat dan amalan ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kemudian doa-doa yang kita panjatkan, harapan-harapan yang kita sampaikan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi rekan-rekan yang mempunyai hajat atau mempunyai keinginan, harapan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi rekan-rekan yang sakit mungkin sekarang sedang menyaksikan ya, mudah-mudahan dikaruniakan kesembuhan ya. Sakitnya menjadi kafarat dosa. Kemudian rekan-rekan yang sedang dirundung masalah ya, sedang menghadapi suatu masalah, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini 13 Mei ya, 13 Mei 2020 seperti biasa di hari Rabu kita akan mengadakan kajian hadis ya. Nanti insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Yuwana Rian Tresna. Ustadz Yuwana Rian Tresna kita sedang menantikan beliau untuk masuk ke Zoom ya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya coba cek yang hadir dari mana saja ya. Nah, dari Cianjur hadir ya. Nyapir aku orang Cianjur hadir. Alhamdulillah ya, hadir dari Lido, hadir terus ya, dari Gresik, dari Palopo ya. Silakan nanti yang menyapa di ruang chat Zoom ya. Ya, kita coba lihat. Ini sudah cukup banyak yang hadir di Zoom ya. Kita sedang menantikan Ustadz Yuwana. Nanti kalau Ustadz Yuwana masuk diharapkan ini mengacungkan tangan ya, raise hand ya Ustadz Yuwana, supaya ada di atas supaya terlihat sama saya gitu ya. Nah ini dari Bandung hadir ya, alhamdulillah ya, subhanallah. Surabaya ya, sekarang kita di kajian ini ya udah beberapa hari ini, bahkan udah beberapa minggu sebetulnya kita dihadiri oleh rekan-rekan dari berbagai daerah ya. Termasuk dari luar negeri ya, dari luar negeri, Australia, Sydney, bahkan Kuala Lumpur ya. Mudah-mudahan ini terus meluas ya, mudah-mudahan terus meluas. Mungkin dari teman-teman Eropa gitu ya, bisa hadir, bisa ikut menyaksikan ya, teman-teman warga negara Indonesia yang sedang mungkin bekerja atau mungkin yang sedang kuliah di luar negeri, mudah-mudahan bisa menyaksikan dan bisa ini salam ukhuwah lah, saling sapa di sini di program kita. Garut hadir ya, terima kasih ya namanya sama ya, Muhammad Supriyadi ya. Salam buat orang Garut, orang Bandung gitu ya. Salam kasadayana, mudah-mudahan tiasa dikaruniakeun barokah, dipaparin barokah kanggo sadayana ya. Kayaknya roaming ya orang-orang ini ya, orang-orang Jawa Timur ya, Jawa gitu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya di luar Sunda ya, mungkin roaming dengan bahasa barusan. Ya baik, kita sedang menantikan Ustadz Yuwana ya masuk ya, kita sedang menantikan, mudah-mudahan segera hadir ya. Bumi Mojopahit hadir ya, ini dari Vivin Indriani ya, terima kasih ya, salam buat keluarga ya. Silahkan ajak keluarganya untuk mengikuti kegiatan ngaji subuh ini ya. Nah, beberapa ada yang masuk via WA, alhamdulillah katanya setelah program ini
kami berserta keluarga menyaksikan bersama gitu ya, suami istri menyaksikan bersama di setiap subuh. Ya luar biasa ini ya, agar mungkin agar dengan kegiatan ini nanti bisa sevisi ya, sevisi semisi dalam mengarungi bahtera mungkin gitu ya. Nah, bagi yang ini ya, yang belum menikah ya, dibekali saja dari sekarang. Nah, nanti ketika menikah bisa melanjutkan program ini dengan pasangannya, dengan pasangan yang terbaik, insya Allah dikaruniakan ya jodoh-jodoh yang terbaik. Saya juga sebetulnya dibersamai sama asisten saya ya, asisten serumah ya, istri maksudnya ya. Nah, begitu ya. Kita coba sapa, nah, Ciomas Bogor hadir. Nah ini Pak Iwan ini senantiasa stay tune lah. Kalau ini ya, kalau di Facebook sangat ini ya, sangat masif nih Pak Iwan men-share kegiatan kita di YouTube, di-share di Facebook. Bahkan Pak Iwan ini tuh saya perhatikan di kajian online lain juga hadir gitu ya. Ini luar biasa nih bisa menginspirasi kita. Ini dari Lampung ya, Pak Dwi Prayitno ya. Pak Dwi Prayitno masuk ke YouTube sekarang ya. Biasanya terlihat di ini di Zoom ya. Nah, dari Bandung Neneng Purwanti ya. Dari Surabaya luar biasa ini ya teman-teman pada hari ini ya, dari hari ke hari ya kita bertambah ya, bertambah saudara kita ya dari Malang dan sebagainya. Luar biasa kalau disebut mungkin dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman Sidoarjo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mudah-mudahan ini ya semakin menambah persaudaraan. Nih Gustur Candy ini hadir terus ya. Saya lihat bahkan selantiasa ini ya bertanya terus misalkan ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak terjawab ini ya Gustur ya. Karena memang banyak dan kita pertanyaan-pertanyaan itu kita berusaha pilah yang diutamakan dipilah yang berkaitan dengan pembahasan secara langsung gitu ya. Nah ini dari Sultra nih, Wakatobi hadir, Yunus El Lagole ya, luar biasa ya. Biasanya yang senantiasa hadir langsung itu yang selalu nongkrong ini Aki Muhammad Yamin ya. Ini kemana nih saya? Ini agak khawatir nih, mudah-mudahan ya dalam keadaan baik dan dikaruniakan kesehatan ya, Aki Muhammad Yamin ini. Ya ini biasa kerucil ini jam-jam segini pada nyamperin. Ya kita masih sedang menantikan Ustadz Yuwana. Ya. Ini rekan-rekan yang selalu hadir. Boleh ini mengacungkan tangan salam sapa mungkin. Nanti saya nyalakan di sini, rekan-rekan. Siapa? Silakan barangkali mau mendoakan rekan-rekan. Abu Fatan barangkali mau masuk. Acungkan tangannya. Ya, Abu Fatan ini silakan dari mana? Ini saya sering melihat di sini dia. Abu Fatan selalu hadir ya. Luar biasa. Silakan Abu Fatan. Ya, alhamdulillah Ustaz. Syukur Ustaz. Ya, silakan. Sekedar ingin mendoakan saudara saya juga yang kadang saya lihat juga hadir dalam forum ini. Dari Cimahi kalau tidak salah. Kang Bule, Kang Wawan. Saudara Abu Fatan gitu ya? Iya. Maksudnya saya lihat dia menyimak juga di forum ini. Oh, Masya Allah ya. Ya, luar biasa. Ada yang ingin disampaikan Abu Fatan? Mungkin harapan atau seperti apalah silakan disampaikan, atau salam ukhuwah buat rekan-rekan yang lain silakan. Ya, salam ukhuwah untuk rekan-rekan yang lain. Semoga tetap istiqomah dalam menyimak kajian ini dan mudah-mudahan apa yang didapatkan selama proses kajian ini bisa diamalkan dan ditransfer ke yang lain. Iya, ya amin amin. Ini Ustadz Yuwana, silakan ini. Saya lupa ngasih lagi. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan lagi. Minta doanya aja Ustadz, semoga mudah dipahami iya, betul, dalam menyimak kajian. Ya. Saya dari
Sulawesi Selatan. Oh, Masya Allah, Sulawesi Selatan ya, luar biasa nih. Rekan-rekan yang di Sulawesi ini, Akhi Muhammad Yamin nih, belum saya lihat ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih ya, Abu Fatan. Ya, Afwan Ustaz. Iya, iya. Syukran ya, mudah-mudahan kita dikaruniakan keistiqomahan ya. Mohon maaf, ini ternyata tadi ada kendala teknisnya. Saya lupa ini ngasih tahu. Nah, ini insya Allah Ustadz Yuana akan segera masuk ya. Ya, kita tunggu. Nah, alhamdulillah sebetulnya Ustadz Yuana tuh sudah menantikan ya dari tadi ya. Ternyata saya sendiri ini apa lupa ya. Lupa ini lupa mengirim link. Kalau ke teman-teman sudah masuk dari malam ya. Saya sendiri ya, Pak, Masya Allah ya, lupa mengirim ini. Padahal ini sudah disiapkan, katanya sudah disiapkan di sini materi-materinya. Insya Allah kita akan menantikan Ustadz Yuana dan akan mendapatkan banyak siraman ilmu ya, Insya Allah. Bagi rekan-rekan yang baru masuk ya, baru masuk ke program ngaji subuh ini, diharapkan bisa menyaksikan tayangan ulang mungkin dari pertama ya, supaya bisa terkoneksi, bisa mengutuhkan pemahaman gitu ya. Termasuk di kajian-kajian yang lain, saya harap silahkan dipelajari, insya Allah dengan mempelajari yang sebelumnya bisa mengkoneksikan, mengutuhkan pemahaman pada kesempatan setiap kajian. Kita menyaksikan insya Allah ya. Tema sekarang kajian hari sekarang ya, yakni al-jarhu wa ta'dil ya, al-jarhu wa ta'dil dalam bab kajian hadis ya. Nanti insya Allah lebih jelasnya sama Ustadz Yuana. Saya kalau misalkan menyimpulkan khawatir salah juga ya. Saya sama-sama belajar sebetulnya, sama-sama belajar istiqomah ya di sini ya. Ini ceritanya sebetulnya dulu ketika waktu di kampus ya, saya sebetulnya punya program ngaji subuh tapi offline gitu ya, bersama rekan-rekan. Waktu itu di masa-masa hijrah, sebetulnya di masa-masa hijrah saya talaki ke imam masjid ya, ya sekarang sudah almarhum nah beliau menyampaikan berupa ya kajian-kajian ya, kajian bahasa Arab, kajian akidah, kajian fikih gitu ya, terus setiap hari ya, termasuk tafsir ya. Nah, waktu itu saya awal-awal hijrah, semua awal-awal baru mengenal ya, ya tidak banyak tahu tentang Islam sebetulnya, baru mengenal lebih dalamnya lagi. Nah, setiap hari ikut ngaji subuh, nah istiqomah, alhamdulillah gitu ya, dikaruniakan istiqomah waktu itu setahun, alhamdulillah gitu ya, ada perubahan eh, hasilnya. Bahkan ketika pulang kampung, saudara-saudara menyampaikan, nanya gitu, pesantren di mana ya, nanya pesantren di mana gitu, kemudian menyangkanya tuh saya tuh tinggal di pesantren gitu ya. Nah, itu ada perubahan ya, termasuk dalam sikap, dalam perubahan ini tingkah laku gitu ya, perbuatan gitu ya. Nah, itu di masa-masa hijrah gitu. Jadi saya tuh sebetulnya ini teringat dengan program dulu waktu masa-masa hijrah gitu ya. Masa-masa hijrah gitulah, masa-masa ketika kuliah gitu ya. Insya Allah dengan program yang rutin ya, yang ini kita akan membawa banyak perubahan. Silakan Ustadz Yuana jika sudah hadir. Kita sedang menyaksikan Ustadz Yuana, barangkali susah koneksi mungkin atau seperti apa. Nah, ini sudah ini saya coba cek ya. Nah, sudah hadir Ustadz Yuana barusan di Zoom, saya lihat sudah masuk. Hanya saja belum dinyalakan videonya. Ya, baik.
Alhamdulillah kita sebetulnya sudah terkoneksi dengan Ustadz Yuwana. Kita sedang menantikan. Silakan Ustadz Yuwana untuk dinyalakan. Bisa langsung menyalakan sendiri ya ininya. Nah, saya akan coba lihat chat. Barusan ada yang masuk. Nah ini, oh ini rekan-rekan menyapa dari Pak Epen Supendi dari Sukabumi ya. Ya ini Pak Iwan hadir di dua kaki. Di YouTube hadir, di Zoom hadir ya. Terima kasih Pak Iwan ya. Kemudian dari tadi dari mana ini? Nah, Sultra sama Wakatobi. Assalamualaikum Ustadz Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Luar biasa ini, mohon maaf sekali nih. Saya kira ini sudah terkirim link, bahkan sebetulnya dari malam saya mengirimkan ke rekan-rekan dan saya kira ini ternyata yang dikirim pulang dari pulang dari masjid nggak ada kabar, dikira nggak ada. Saya ternyata mengirimkan link YouTube saja ya kemarin tuh. Aduh, ya. Belum. Ya, gitu ya. Nah ini ya mudah-mudahan lah tidak mengurangi ini keberkahan. Insya Allah lah nanti cukuplah, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Mohon maaf ke rekan-rekan, ini ada kekhilafan dari saya. Makanya saya tadi ditunggu-tunggu ini kenapa belum hadir terus katanya. Pas barusan dilihat di WA, oh ternyata Ustadz sendiri menanyakan ada kajian tidak. Oh ternyata pas dilihat di scroll ke atas, oh belum dikirim linknya ya. Afwan ya. Silakan Ustadz, barangkali mau langsung dimulai tema kajian pada kesempatan kali ini al-jarhu wa ta'dil ya, seperti yang sudah saya share ke rekan-rekan ya, al-jarhu wa ta'dil bagian kedua nih rekan-rekan, mungkin bisa dijadikan referensi ya di kajian ini, kitab Syakhsiyah mungkin ya, Syakhsiyah Islamiyah jilid 1 karangan ya musannifnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Mungkin seperti itu ya, masih kitab rujukan yang sama mungkin Ustadz ya. Iya. Ya, untuk mengefektifkan waktu silakan Ustadz Yuwana, tafadhol mashkura. Baik. Ya, buka dulu halamannya. Ya silakan yang hadir. Tadi ada yang menanyakan kitab rujukannya apa. Nah untuk sementara sekarang kitab Syakhsiyah Islamiyah jilid 1 ya. Nanti silakan bisa didapatkan ya. Di searching aja dulu ya, di searching gitu ya. Nanti insya Allah didapatkan kitab Syakhsiyah Islamiyah jilid 1. Nah ini terkhusus untuk sekarang dalam bab ilmu hadis atau nanti disampaikan sama Ustadz Yuwana. Ini yang hadir ada Abu Ahnaf ya. Terima kasih ya. Ini teman saya sebenarnya, teman ngaji subuh waktu kuliah sebetulnya, Abu Ahnaf yang hadir dari Lido ya, berdua waktu itu ya. Nah sekarang saya dengan program ini tuh jadi teringat dulu ngaji subuh setiap subuh ya bersama almarhum Ustadz Solihin ya. Ya silakan Ustadz Diana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul Nabil Karim. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sampai juga pada hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita
yakni nikmat kesempatan hidup dan nikmat berbagai macam karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, termasuk diantaranya adalah nikmat waktu yang Allah berikan. Dan berarti mulai nanti malam kita sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menghidupkan malam di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa ihya ulail tentu kita akan sangat merugi. Karena pada malam-malam terakhir ini Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Beliau membangunkan keluarganya. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Dan berbagai bentuk kesungguhan beliau yang lainnya dalam rangka menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang bisa dan mampu untuk menghidupkan malam di bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam yang terakhir. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ini adalah perjumpaan kita untuk yang kesekian. Ini pertemuan keberapa? Kelima atau keenam ya. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Dan kita masih membahas ilmu hadis dari kitab Shakhsiyatul Islamiyah juz yang pertama. Sebenarnya ini bukan kitab ilmu hadis ya. Di awal saya sampaikan inilah kitab terkait dengan takopa Islam secara umum. Ini adalah kitab terkait dengan Shakhsiyah Islamiyah, bagaimana profil kepribadian seorang muslim, yang di dalamnya ada bahasan tentang ilmu hadis. Itu yang kita kemudian cuplik, kita pelajari. Jadi bukan kitab ilmu hadis. Kalau di program yang lain, di Mahad, tempat kami berkhidmat, biasa memang yang dibahas adalah kitab-kitab hadis dari para ulama hadis mu'tabar. Seperti misalnya yang hampir tamat, kita program ngaji subuh dengan umum juga di luar santri. Itu ada kitab Nukhbatul Fikar, matan Nukhbatul Fikar, atau yang syarahnya Nuzhatun Nazar. Itu adalah ilmu hadis dasar, karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga yang dasar-dasar kan bisa menggunakan Al-Qawaidul Asasiyah di ilmi mustalahil hadis, atau juga yang dasar lainnya kita bisa menggunakan syarahan dari Al-Manzumah Baikuniyah. Itu semuanya adalah kitab-kitab yang secara khusus membahas terkait dengan mustalah hadis, gitu ya. Jadi kitab yang memang secara khusus membahas terkait dengan mustalah hadis. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini bukanlah kitab yang membahas terkait dengan mustalah hadis. Sehingga kitab ini sebenarnya adalah kitab yang sifatnya umum, hanya ada bahasan ilmu hadisnya yang kemudian kita sejak awal coba gunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hadis. Memang di dalamnya tidak seluruhnya dasar, ada perkara-perkara yang sudah tingkat lanjut ya. Dan pada pertemuan sekarang ini, pertemuan yang kesekian, ke-6 atau keberapa, kita masih menjelaskan terkait dengan konsep al-jarhu wa ta'dil. Ya. Jadi masih menjelaskan tentang konsep al-jarhu wa ta'dil dari apa yang beliau sampaikan di dalam kitabnya. Baik, kita buka dulu kitabnya. Nah, ini dia. Kita sudah masuk dalam pembahasan di bab ini. Ini bab keberapa? Ini bab dalam bahasa ilmu hadis ini, kalau nggak salah bab keberapa? Bab pertama kan ilmu hadis, bab kedua hadis, bab ketiga ruwatul hadis, ya. Bab keempat ini. Ya, ini bab keempat. Dan kita pun sudah membahas sebagiannya. Tapi kita bacakan dulu untuk mengambil berkah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu al-allamah as-syekh al-qadi Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Man tuqbalu riwayatuhu wa man la tuqbalu wa bayanul jarhi wa ta'dil. Orang yang diterima periwayatannya dan orang yang tidak diterima, dan penjelasan terkait dengan jarh wa ta'dil. Yushtaratu fi man yuhtaju bi riwayatihi ayyakuna adlan dhabitan lima yarwihi. Ammal adlu fahuwal muslimul baligul aqilu alladhi salima min asbabil fiski wa khawaribil muru'ah. Wa amma dhabitu fahuwal mutayaqqidu ghairul mughaffal al-hafizu li riwayatihi in rawa min hifzihi ad-dhabitu li kitabatihi in rawa minal kitab. Al-alimu bil ma'na bima'na ma yarwihi wa ma yahilul ma'na anil muradi in rawa bil ma'na. Pada fakrah ini sudah kita sebutkan terkait dengan syarat orang yang diterima sebagai hujah riwayatnya, yakni adil dan dhabit. Adil adalah muslim balik berakal, tidak fasik dan terjaga muruahnya dari celah gugurnya kehormatannya. Kemudian juga dhabit adalah orang yang mutayaqiz, orang yang siaga, ya, orang yang tidak lalai begitu ya. Yakni mutayaqiz itu adalah ghair mughaffal. Dia tidak lalai, tidak pelupa. Dia siaga. Ya, bisa hafiz, orang yang hafiz terhadap riwayat kalau dia memang meriwayatkan secara hafalan, atau dia dhabat secara tulisan kalau dia meriwayatkan secara tulisan, atau dia memang alim di makna kalau dia meriwayatkan secara makna. Kemudian ini juga udah kita bahas bagian yang kedua. Wa tasbutu adalatu rawi bishtiharihi bil khairi was sana'i alaihi faman istaharat adalatuhu baina ahli naqli wa nahwihim min ahli ilmi wa sya'a sana'u alaihi bithiqati wal amanah istughniya fihi bidzalika an bayyinatin syahidatin bi'adalatihi tahsisan. Wa tasbutu adalatu rawi kadzalika bitta'dilil a'immah aw wahidin minhum lahu in lam yakun masyhuran bil adalati war ridha. Dia menyampaikan bahwa keadilan seorang rawi itu dibuktikan atau ditetapkan itu dengan dua. Yang pertama adalah dengan keterkenalannya, ya, dengan keterkenalannya. Jadi ketika rawi itu terkenal, maka itu sudah cukup untuk membuktikan keadilannya. Terkenal terkait dengan keadilan. Makanya barang siapa yang katanya terkenal keadilannya di antara ahli nakli, ya, kemudian juga tersebar pujian atasnya, dia seorang yang thiqah dan orang yang amanah, maka dikatakan ustughniya fihi bidzalika min bayyinatin syahidatin fi adalatihi tansison. Sudah cukup ya, sudah cukup. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan keadilan itu dengan tansis atau dengan penetapan oleh seorang muadil, seorang imam, seorang ulama. Maka dikatakan di sini poin yang keduanya adalah wa tasbutu adalatu rawi kadzalika bitta'dilil a'immah. Jadi yang kedua dengan ta'dilnya para imam. Bisa jadi tidak juga a'immah, tapi di sini au wahidin minhum, atau salah seorang di antara mereka. Ya, jadi bisa oleh satu atau banyak imam. Yang penting dia ditetapkan keadilannya oleh seorang imam, seorang ulama, seorang muadil. Maka untuk menentukan keadilan adalah dengan dua ini. Kemarin juga udah kita bahas yang dhabit ya, ini singkat saja. Wa yurafu kaunu rawi dhabitan bi an tu'tabara riwayatuhu bir riwayati thiqatil ma'rufina bid dhabti wal itqani
wa in wujidat riwayatuhu muwafaqatan walau min haitsul ma'na liriwayatihim au muwafaqatan laha fil aghlab wal mukhalafatu nadiratun urifa hina idzin kaunuhu dhabitan tabtan. Dikatakan di sini bahwa untuk mengetahui kedobitan itu dengan dilakukan i'tibar, yakni dibandingkan riwayatnya dengan riwayat yang itu sudah dikenal kesikohannya, kedobitan dan keitqonan. Cara mengetahui kedobitan itu adalah dengan ini, ya, dengan dibandingkan, yakni dengan orang-orang sikot yang sudah dikenal kesikohannya, dikenal kedobitannya, dikenal keitqonannya, begitu. Ketika dibandingkan misalnya dijumpai muwafaqah, keselarasan, ya walaupun dari si mana saja nggak apa-apa, atau misalnya terjadi muwafaqah dalam jumlah yang besar secara mayoritas, kemudian mukhalafahnya perbedaannya nadhirah sedikit, ya katakan di situ muwafaqatan laha fil aghlab wal mukhalafatu nadhiratun, jadi meskipun ada sedikit perbedaan tapi nadhirah, langka, maka katanya itu disebut sebagai dobit, ya cukup dobit. Beda kalau sebaliknya, berarti banyak perbedaannya maka dia bukanlah rawi yang dobit. Jadi ada mizannya, ya ada timbangannya dibandingkan dengan rawi yang sudah dikenal kedobitannya, ya. Baik, sekarang kita akan masuk di bahasan yang selanjutnya. Ini masih kaidah tentang al-jarh wa ta'dil. Kemudian beliau menyampaikan di sini wa ta'dilu maqbulun dzukira sababu amla. Ta'dil seorang rawi itu diterima disebutkan sebabnya atau tidak, ya, dzukira sababu amla. Apakah sebabnya disebutkan atau tidak? Oleh siapa disebutkannya? Oleh ulama yang menta'dil, oleh mu'addil. Bihilafil jarhi fa innahu la yuqbalu illa mubasyaran mubayyanus sababi li ikhtilafin nasi fil asbabil mufassiqah. Berbeda katanya dengan jarh. Kalau jarh itu la yuqbalu, tidak diterima penjarahan seorang jarih, seorang ulama yang menjarah. Jarih namanya. Illa mufassaron, kecuali dengan disertai dengan penjelasan. Ya, yang menjelaskan sebab. Kenapa? Karena alasannya manusia ikhtilaf, bisa berbeda di dalam menentukan sebab-sebab kefasikan seseorang. Gitu. Jadi kalau untuk ta'dil itu makbulun dzukira sababu amla, ya. Kaidah untuk ta'dil itu gitu. Tapi kalau al-jarh lain lagi. Kalau jarh itu adalah la tuqbalu, ya. Jadi al-jarhu fa innahu la tuqbalu illa mufassaran. Nah, ini kaidahnya. Ya. Jadi itu perbedaan antara ta'dil dengan jarh. Tapi wafillah, baik itu jarh ataupun ta'dil itu sama, bahwa orang yang menjarah yakni jarih dan orang yang mentakdil yakni muaddil itu sama-sama harus orang yang arif. Orang yang arif itu orang yang tahu, mengetahui sebab-sebab kejarahan atau sebab-sebab keadilan seorang rawi. Jadi seorang jarih dan seorang muaddil itu harus tahu. Orang yang arif tentang sebab-sebab ketercelaan atau sebab-sebab keterpujian. Jarah adalah sifat-sifat tercela, kalau ta'dil adalah sifat-sifat terpuji. Jadi sama saja harus arif. Bedanya adalah ketika melakukan pengungkapan, seorang muaddil tidak mesti menyebabkan sebabnya. Tapi kalau seorang jarih ketika menjarah seorang rawi, dia mesti menyampaikan sebabnya, begitu. Ya, dia mesti menyampaikan sebabnya. Nah, di awal kemarin sudah kita sampaikan apa itu jarh, apa itu ta'dil. Jarh itu sederhananya adalah penyifatan atau sifat seorang rawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya ditolak kalau jarh itu. Kalau ta'dil adalah penyifatan seorang rawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya diterima. Itu namanya ta'dil. Hanya berbeda antara jarh dengan ta'dil dan konsekuensi penolakan atau penerimaan pada sebuah riwayat. Ya. Jadi konsekuensi pada penerimaan atau pada penolakan sebuah riwayat. Nah, kenapa dikatakan tadi itu? Kenapa untuk jarh itu mesti disebutkan sebabnya? Karena orang itu bisa berbeda dalam perkara yang merupakan sebab-sebab kefasikan. Karena
Eh, demikian juga misalnya, ya demikian juga misalnya orang-orang yang melakukan kebaikan, gitu, keterpujian itu secara manusiawi itu tidak malu untuk menampakkannya, bangga bahkan menampakkannya. Tapi kalau orang itu berbuat maksiat, bagi orang muslim yang tidak fasik misalnya, berbuat maksiat, maka dia akan malu kan dengan kemaksiatannya. Dia akan tutupi aibnya, dia akan sembunyikan keburukannya. Jadi ketika seorang itu menjarah, berarti seseorang itu paham atau mengetahui apa yang tersembunyi. Ya, kalau orang itu mentakdil, sebenarnya takdil itu adalah perkara yang nampak. Tapi kalau jarah, cacat itu kan perkara yang tidak nampak atau tersembunyi. Ketika seorang jarih, ulama yang menjarah tahu ada kelemahan, kecacatan, berarti dia sesungguhnya mengungkap apa yang tersembunyi, gitu. Apa yang orang secara naluriahnya menyembunyikannya. Maka orang yang menjarah wajib untuk menyampaikan sebabnya. Ya, orang yang menjarah itu harus menyampaikan sebabnya. Demikian ya. Kemudian dikatakan juga di sini, faqad ya'taqidul jarihu syai'an mufassiqan wa yudha'ifuhu wa la yakunu kadzalika fi nafsil amri aw inda ghairihi. Jadi bisa jadi faqad ya'taqid, bisa jadi atau terkadang seorang jarih, al jarihu itu menetapkan sesuatu itu sebagai sesuatu yang fasik, kemudian karena fasik kemudian melemahkannya, menilainya dhaif, tapi tidak pada kasus lain yang sama ya. Tapi tidak pada hal lain yang sama. Ya, untuk yang itu saja misalnya, tapi tidak untuk yang lainnya. Yang itu sama atau misalnya tidak menurut yang lain. Au inda ghairihi ya, atau berbeda juga ya menurut yang lain. Jadi itulah jarh. Misalnya di sini dikatakan lanjutkan oleh beliau, ai qad yatliqu ahaduhum al-jarha bina'an ala amrin i'tiqadihi jarhan wa laysa bi jarhin fi nafsil amri. Jadi dia mengatakan kadang begitu seorang yang melakukan jarah itu menyebutkan adanya jarah didasarkan pada satu hal yang dia yakininya sebagai satu jarah, tetapi dia tidak menjarah perkara lain yang sebetulnya sama. Nah, jadi memang jarah ini sesuatu yang tersembunyi, makanya harus diungkap, harus dijelaskan, harus diberikan mufassarnya, dijelaskan tafsir. Maka dikatakan dalam bahasan selanjutnya kan falihada usturita bayanus sababi fil jarhi liyungzira fi ma huwa jarhun amla. Dalam hal ini harus disyaratkan, ya mesti disyaratkan adanya bayan untuk sebab dari jarh. Beda kalau dengan ta'dil ya, tidak mesti ada penjelasan untuk sebab ta'dil. Kalau jarh mesti ada. Untuk apa? Untuk melihat katanya, apakah itu betul-betul jarh atau bukan. Disyaratkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan jarahnya. Untuk apa? Untuk bisa kita tinjau, untuk bisa kita lihat apakah memang itu jarah atau memang bukan. Begitu ya. Jarah atau bukan. Itu poin ini. Ini kaidah-kaidah ini. Ini udah lain-lain kaidahnya ya. Ini sampai sini dulu. Jadi demikian ya, kaidah yang berikutnya yang disampaikan di sini adalah terkait dengan ta'dil. Itu harus ta'dil itu bisa disebutkan sebabnya atau tidak, tapi kalau jarah itu harus disebutkan sebabnya. Makanya dikatakan wa ta'dilu maqbulun dzukira sababu amla. Disebutkan sebabnya atau tidak, maka diterima ta'dil itu. Kalau jarah ya itu tidak diterima kecuali ila mufassaron bayan sabab ya, kecuali ada disertai dengan mufassar, ada penjelasan mubayyan as-sababi li ikhtilafin nasi fi asbabil mufassiqah ya. Jadi kecuali ada penjelasan yang menjelaskan sebab
Karena manusia, yakni para ulama, para ahli, para muaddil dan para jarih itu berbeda dalam menetapkan sebab-sebab kefasikan, ketercelaan seseorang. Itu kaidah yang selanjutnya. Ini kita udah menjumpai beberapa kaidah kan. Kalau kita rumuskan kaidahnya berarti ini. Yang pertama kaidahnya tentang diterimanya riwayat adalah harus adil dan dhabit. Ini kan, ini kaidah pertama. Harus adil dan dhabit. Ini jelas, ini adalah masyhur dan ini adalah pegangan para ulama. Adil itu apa, dhabit itu apa dijelaskan di sini. Kemudian menetapkan keadilan itu dengan dua cara. Pertama dengan kemasyhuran kebaikannya atau dengan penetapan oleh para imam atau satu orang di antara mereka. Kemudian kaidah yang ketiga adalah cara mengetahui kedhabitan dengan dilakukan i'tibar riwayatnya dengan riwayat lain yang itu dari kalangan thiqah al-ma'rufin ya. Bidhabti wal itqan, dengan orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi ke thiqahannya, kedhabitannya, keitqanannya. Ini 1 2 3. Kaidah keempat yang barusan. Kaidah keempat adalah ta'dil diterima tanpa harus disebutkan sebabnya, kecuali dengan menyebutkan sebab kejarahannya. Itu kaidah yang keempat yang kita jumpai dalam kitab ini. Nemafillah, bagi yang mengikuti dari awal insyaallah terbuka, ya makin terbuka bahwa memang kita itu sedang membahas terkait dengan syarat-syarat dari rawi yang diterima periwayatannya. Rawi yang diterima periwayatannya itu adalah rawi yang adil dan dhabit. Rawi yang adil dhabit adalah syarat dari kesahihan sebuah hadis. Jadi syarat hadis sahih itu adalah rawinya adil dhabit diantaranya. Mana pembahasan hadis sahih belum? Nah, ini yang saya maksud bahwa kitab ini karena bukan kitab hadis, jadi memang mencuplik gitu bagian-bagian yang beliau anggap penting untuk dipahami, untuk dijelaskan. Di urutannya kan jadi tidak ngurut ya, karena dalam kitab-kitab hadis selalu dimulai dengan definisi apa itu hadis makbul, apa itu hadis mardud. Hadis makbul itu di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan. Kemudian kalau hadis mardud itu ada hadis dhaif dengan segala variannya. Nah, hadis sahih itu adalah hadis yang harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah tersambung sanadnya, yang kedua adalah rawinya adil, yang ketiga rawinya dhabit, yang keempat tidak ada syadz, yang kelima tidak ada ilat. Ciri hadis sahih itu kan ada 5 ya. Ittisalus sanad, adalatur ruwah, dhabtur ruwah, kemudian adamus suzuz dan adamul illah. Bagaimana tabel yang pernah saya sampaikan ya di pertemuan-pertemuan awal terkait dengan kerangka mustalah hadis. Kerangka mustalah hadis itu seperti yang pernah kita tampilkan. Nah, ini dia. Ini kan ya. Hadis itu dilihat dari, kita geser dulu ya. Saya geser dulu. Tidak menghalangi, nah ini dia. Hadis itu dilihat dari apanya? Dilihat dari, yang pertama adalah dilihat dari jumlah jalurnya. Kalau banyak ya, turuknya banyak, yakni rawi pada setiap tabaqatnya banyak, maka namanya mutawatir. Kalau sedikit namanya ahad. Ini itu ya sederhananya begitu. Nanti mutawatir ada syarat-syaratnya. Banyaknya berapa, kemudian syarat-syaratnya apa? Ada 4 syarat. Kalau yang tidak memenuhi standar mutawatir maka disebut ahad. Ahad sendiri ada 3, gharib, aziz, masyhur. Nanti akan dibahasnya di bab selanjutnya. Kemudian dilihat dari sisi sandaran akhirnya, maka hadis itu ada hadis qudsi kan, marfu, kemudian mauquf dan maqtu. Qudsi berarti adalah disandarkan langsung kepada Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, kalau mauquf kepada sahabat, kalau maqtu kepada tabi'in atau tabi'in. Yang berikutnya adalah derajatnya. Berdasarkan derajatnya ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Yang makbul adalah sahih hasan,
Yang dhaif itu macam-macamnya banyak, dari mulai yang paling parah hadis palsu sampai dengan yang ringan-ringan. Nah, ciri hadis sahih itu juga sudah kita singgung sedikit waktu itu. Ciri hadis sahih adalah ada 5, ya. Ini adalah ciri hadis sahih. Yang pertama adalah matasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti dhabtan taman an mislihi ila muntaha sanad min ghairi syuzuzin wala illatin. Jadi yang disebut dengan hadis sahih, yang sahih secara zatnya, sahih dalam jalurnya tersebut adalah yang matasala sanaduhu, yang sanadnya tersambung, kemudian diriwayatkan dari rawi yang adil dan dhabit dengan kedhabitan yang sempurna, an mislihi, dari rawi yang dhabit dan adil dhabit lagi gitu, sampai dengan akhir sanad, ya. Kemudian min ghairi suzuzin, tanpa ada syad, tidak ada syad, dan berikutnya wala illatin, dan tidak ada illat. Nah, sekarang itu kita kan sedang ngebahas rawi, berarti sedang berbicara ini rawinya itu harus adil dan dhabit kan. Kalau rawinya tidak adil, tidak dhabit, maka berarti hadis itu dhaif, ya, tidak dapat diterima. Karena kalau yang hasan sendiri sebenarnya adil dan dhabit, namun dhabitnya bukan dhabtan taman gitu. Tidak mantap kedhabitannya, tapi kedhabitannya itu ringan atau kurang, bukan tidak dhabit. Karena kalau tidak dhabit itu dhaif nanti. Nah, itulah kerangkanya kan. Jadi dari sinilah kita berbicara terkait dengan rawi itu. Diterimanya rawi, ya, diterimanya periwayatan seorang rawi, berarti riwayatnya itu dapat dijadikan sebagai hujah kan, itu sebagai patokannya. Kalau rawi itu adalah rawi yang dijarah, berarti riwayatnya tidak dapat diterima sebagai hujah. Ya, tidak dapat diterima sebagai hujah. Kalau jarah, adil diterima sebagai hujah. Nah, karena definisi ta'dil tadi sudah saya sampaikan adalah sifat rawi yang dengan sifat tersebut dia diterima periwayatannya kalau ta'dil. Kalau jarh ada sifat rawi yang dengan sifat tersebut ditolak periwayatan. Dan para ulama telah membahas dalam kitabnya yang sangat banyak terkait dengan konsep al-jarhu wa ta'dil. Banyak sekali kitab-kitab yang membahas itu. Yang sederhana contohnya adalah Ushulul Jarhi wa Ta'dil, karya dari Syekh Nuruddin Aiter, ya, karya dari Syekh Nuruddin Aiter. Itu Ushulul Jarhi wa Ta'dil. Atau bisa jadi yang lebih sederhana lagi adalah Tahriru Qawaidil Jarhi wa Ta'dil, karya dari Amru Abdul Mun'im Salim. Atau yang lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, contohnya adalah beberapa kitab seperti Ar-Raf'u wa Takmil. Ar-Raf'u wa Takmil itu adalah kitab yang sangat luar biasa dalam bahasan al-jarh wa ta'dil. Jadi memang itu untuk ilmu jarh wa ta'dil itu kita bisa lihat dari beberapa kitab yang menjelaskan tentang konsep dasar jarh wa ta'dil. Kemudian yang saya ingin sampaikan terkait dengan contoh-contoh ungkapan jarh itu bagaimana, contoh ungkapan ta'dil itu bagaimana. Karena di sini nggak disebutkan. Langsung ke kaidah-kaidahnya. Saya ingin sampaikan dulu tentang contoh-contoh ungkapan jarh dan ta'dil. Wa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat ya bagaimana ungkapan al-jarhu wa ta'dil itu dan tingkatannya bagaimana. Kita sudah paham ya bahwa syurutu qabulir rawi, syarat diterimanya seorang rawi itu dua. Pertama adalah al-adalah, keadilan, yang kedua adalah ad-dhabtu, ya, ad-dhabtu atau keadilan. Jadi al-adalah, keadilan, dan ad-dhabtu, kedhabitan. Keadilan definisinya adalah yang kemarin sudah kita diskusikan, ya, yakni musliman balighan aqilan saliman min asbabil fiski, dan juga saliman min qawarimil muru'ah. Itu adil. Kalau dhabit berarti adalah setelah dibandingkan ya dengan riwayat lain yang sudah jelas orang-orangnya, yakni dari kalangan as-siqah al-ma'ruf, ya, as-siqatu ma'rufun.
Itu sudah dikenal ketiqohannya. Kalau sama, ya banyak samanya maka dia dobit berarti. Kalau banyak perbedaannya maka dia tidak dobit. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah langsung ke ini dulu, ya, ke kitab-kitab dulu. Kitab-kitab apa yang perlu dibaca untuk membahas tentang al-jarh wa ta'dil? Kalau kitab-kitab klasik ini, kalau kitab-kitab kontemporer terkait dengan teori dasar adalah yang tadi saya sebutkan contohnya, yakni Ushulul Jarh wa Ta'dil karya Syekh Nuruddin Etter dan lain-lainnya. Ya, termasuk Ar-Raf'u wa Takmil juga kitab yang sangat bagus dan biasa kita gunakan di Ma'had ya, untuk referensi menunjang kitab Tahriru Qawaidil Jarh wa Ta'dil. Nah, kitab-kitab klasik yang bercerita tentang Jarh wa Ta'dil seperti Tarikhul Kabir. Tarikhul Kabir itu karya dari Imam Al-Bukhari. Di dalamnya wa huwa amun lirruwati thiqati wa du'afa. Di dalamnya umum itu menceritakan, membahas rawi-rawi yang thiqah dan rawi-rawi yang dhaif. Ada juga kitab berjudul Al-Jarh wa Ta'dil li Ibni Abi Hatim ya. Karya Ibnu Abi Hatim. Sama juga ini kitab yang umum membahas tentang rawi yang thiqat, dhaif. Kemudian ada juga kitab As-Thiqat sesuai namanya ini As-Thiqat li Ibni Hibbana. Ini adalah kitabun khasun bis-thiqat ya. Ini adalah kitab yang secara spesifik menghimpun rawi-rawi yang thiqah. Ada lagi kitab Al-Kamil fi Du'afa. Ya, Al-Kamil fi Du'afa. yakni karya Ibnu Adi. Ini juga adalah kitab yang menjadi rujukan penting dalam kajian Jarh wa Ta'dil. Wa huwa khasun katanya. Ini adalah kitab yang khusus bitaroji min du'afa kama huwa dhahirun min ismihi. Jadi ini adalah kitab yang khusus membahas tentang tarojim, yakni tarojim itu biografi para rawi yang dhaif ya, tarojim du'afa. Bagaimana nampak dalam namanya kan Al-Kamil fi Du'afa. Ada lagi Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini Al-Kamal fi Asma'ir Rijal karya dari Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sebenarnya ini adalah kitab yang umum. Kitabun amun Thiqati wa Du'afa. Di dalamnya menghimpun semua rawi baik yang dhaif maupun yang thiqah. Ya. Ila annahu khasun birrijalil kutubis sittah. Hanya saja khusus hanya menghimpun biografi orang-orang atau rawi yang ada dalam kutubus sittah. Berarti yang kitab hadis yang 6. Kalau ada rawi dalam kitab hadis yang lain, misalnya di luar yang 6, berarti belum ada atau tidak ada dalam Al-Kamal fi Asma'i Rijal ini. Tuh, kemudian Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi juga khusus membahas tentang rawi dan dhaif dan matrukin. Nah, yang berikutnya ada Tahzibut Tahzib. Jadi Tahzibut Tahzib itu karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahzibut Tahzib itu sebenarnya adalah ringkasan dari Tahzibul Kamal karya dari Imam Al-Mizzi. Tahzibul Kamal sendiri adalah tahzib atau ringkasan dari tadi ini Al-Kamal fi Asma'i Rijal ya. Jadi kitab induknya Al-Kamal fi Asma'i Rijal, puluhan jilid itu ya. Kemudian ditahzib dalam kitab Tahzibul Kamal. Nih, Tahzibul Kamal fi Asma'i Rijal. Ini juga puluhan jilid menghimpun biografi dalam kutubus sittah, orang-orang atau rawi dalam kutubus sittah. Kemudian diringkas lagi menjadi Tahzibut Tahzib. Tahzib atas tahzib. Ini sekitar berapa ya? Tergantung penerbit lah, mungkin 7 sampai 10 jilid. Kemudian yang paling ringkas lagi adalah Takribut Tahzib. Nah, ini yang ini. Takribut Tahzib berarti takrib terhadap Tahzibut Tahzib ini. Karya Ibnu Hajar. Jadi lebih lebih ringkas lagi. Ya adalah ikhtisarun. Wa huwa ikhtisarun katanya li kitabi Tahzibit Tahzib, terhadap kitab Tahzibit Tahzib yang ditulis oleh beliau juga Ibnu Hajar. Ya, jadi itu adalah tahzib Takribut Tahzib, paling 2 jilid ya. Yang ada di saya juga sama jumlahnya 2 jilidan ya untuk Takribut Tahzib. Nah, ini kitab-kitabnya. Kemudian ungkapan-ungkapan dalam Jarh wa Ta'dil itu macam-macam. Contoh misalnya gini, dalam martabat atau kedudukan ta'dil
Maratibu ta'dili wa ba'du alfaziha. Tingkatan ta'dil dan sebagian lafaz-lafaznya. Contohnya adalah yang paling dari mulai yang paling yang paling parah begitu, yang paling kalau ini ta'dil dulu ya, belum jar. Yang ta'dil udah mulai yang paling disanjung, yang paling disebutkan keadilannya paling tinggi, atau dalam bahasa lain yang kedudukannya paling tinggi dalam pentadilan. Yani apa? Yani yang madalla 'alal mubalaghah fi tausik, yang itu menunjukkan adanya mubalaghah, ungkapan yang berlebihan dalam tausik, dalam menilai kesikohan. Contohnya adalah seperti fulanun ilaihi al-muntaha fit tasabbut ya. Jadi seorang itu adalah orang yang dalam puncak kesabatan, kekokohan. Atau fulanun asbatun nas, dia itu paling asbat, paling sabat dari manusia yang lain. Itu kan mubalaghah ya. Dan juga yang bawahnya adalah summama ta'akkada bi sifatin aw sifatain min sifati tausik, yakni yang disifati dengan satu atau dua sifat ya. Dia dikuatkan bisifatin dengan satu sifat, au sifatin atau dengan dua sifat. Contohnya adalah thiqotun sabat, thiqotun hafiz, thiqotun imamun gitu, mutqinun. Nah, itu yang begitu-gitu. Ya, ada pengulangan-pengulangan. Kemudian juga tingkatan yang berikutnya makin bawah lagi, sumama ubira anhu bi sifati dalatin ala tawsiqi min ghairi taukid. Kalau ini tanpa taukid. Contohnya adalah ungkapan sikotun aja atau hujatun saja ya. Jadi contohnya yang dua ini, kasikotin atau hujatin. Atau yang lainnya juga nggak apa-apa. Bukan hanya sikotun, bukan hanya hujatun, tapi juga yang lainnya, tapi cuma satu kali. Tidak ada pengulangan takkid dengan sifat yang lain. Kemudian adalah yang keempat, itu menunjukkan adanya ta'dil katanya. Tsumma dalla 'ala ta'dili. Jadi menunjukkan ta'dil, hanya saja dia tidak menunjukkan adanya dobit. Nah, disebut ta'dil tapi tidak menunjukkan adanya dobit. Contohnya pada ungkapannya, misalnya contohnya nih, soduk ya. Ada ungkapan soduk. Kemudian la ba'sa bihi, yaitu contoh ungkapan yang ta'dil, ya jujur gitu, soduk, tapi tidak ketahui bagaimana kedobitannya. Kemudian yang kelima adalah contohnya sumama laisa fihi dalalatun ala tausiqi au tajrih. Jadi tidak menunjukkan adanya tausik dan adanya tajrih. Tausik itu pentakdilan ya. Dipuji tidak gitu, ditakdil juga dipuji tidak, ditausik, ditajrih juga tidak. Ditajrih itu berarti dicela. Contohnya adalah ungkapan fulanun syekhun. Dia itu adalah syekh, atau misalnya rawa anhun nasu ya. Manusia meriwayatkan darinya. Itu kan enggak ada tausik dan enggak ada tajrih. Lalu yang berikutnya adalah sumama asy'ara bil qurbi minat tajrih. Yang lebih dekat dengan ungkapan tajrih, penjarahan. Contohnya adalah sholih ya. Fulanun sholihul hadis. Seseorang itu adalah sholih hadisnya, atau yuktabu hadisu, ditulis hadisnya. Nah, gitu ya. Dan yang berikutnya udah itu 6. Berikutnya adalah tentang hukum. Kalau hukum jelas lah. Kalau yang 1, 2 yang ini ya, sikotun sabat. Yang ketiga, ini semuanya adalah diterima sebagai hujah. Kalau yang keempat, 5 ini dasarnya nggak diterima sebagai hujah awalnya, namun karena adanya ikhtibar, adanya pengujian, diuji lagi, dicek lagi, maka naik dari diterima. Demikian juga untuk yang nomor 6. Ya, tadi untuk yang 4, 5, untuk yang 6 juga sama di sini. Harus harus dicari penguatnya atau iktibar kalau ini.
jalur yang lain itibar itu, untuk mencari jalur yang lain. Hasil dari itibar itu kan adalah ditemukannya syawahid atau mutabi. Ini jalur yang lain. Kalau ditemukan jalur yang lain maka menjadi apa? Menjadi makbul. Nah itu kemudian marotib untuk jarah, tingkatan untuk jarah dari mulai yang tingkatan ringan, madala alat taliyin. Contohnya ada seperti fulanun layinul hadis, dia itu layin, atau fihi maqal, fihi nazar, dan seterusnya. Kemudian juga apa namanya, summa surraha bi'adamil ihtijaji bihi wa syabahu mislu fulanun la yuhtajju bihi au dhaifun, atau juga dikatakan lahu manakiru, ya. Jadi dikatakan di sini kalau memang dia itu diungkapkan sebagai orang yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Contohnya adalah la yuhtajju bih, atau dhaifun, atau manakir, ya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga makin parah lagi, yakni yang diungkapkan, dijelaskan bi'adami kitabati hadisihi, ya, wa nahwihi. yakni ketidakbolehan ditulis hadisnya atau yang semisalnya. Itu lebih parah lagi kan, nggak boleh tulis hadisnya bahkan. Berikutnya apa? Yang keempat sekarang makin parah lagi adalah rawi yang sudah tertuduh dusta, yakni rawi yang ittihamun bil kadzib, yang tertuduh dusta. Contohnya adalah fulanun muttahamun bil kadzib, seorang ini tertuduh dusta, atau muttahamun bil wad'i, atau yasrikul hadisa. Itu semuanya adalah celaan dalam level yang ke berapa tadi? 4 ya, keempat. Berikutnya yang kelima. Yang kelima ini makin ini makin parah lagi. Yakni yang menunjukkan padanya adanya dusta. Contohnya lah kadzabun, dajjalun, wadda'un, atau yakzibu, yadha'u. Pokoknya dia dusta. Kalau ini kan ittihamun bil kadzib, tertuduh dusta. Kalau ini dusta. Kemudian yang paling parah sekali adalah yang mubalaghah, yang berlebihan ungkapannya. Contohnya adalah fulanun akzabun nas, seseorang yang paling dusta di seantero manusia. Ya, atau dikatakan di sini au ilaihi al-muntaha fil kadzib. Dia itu pada puncak kedustaan, atau dikatakan ruknul kadzib, ya, dia itu kedustaan. Ini apa namanya, menunjukkan mubalaghah kan? Madalla 'alal mubalaghati fil kadzib. Nah, seluruh yang jarah dari mulai yang 1 sampai dengan yang 6 ini semuanya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, gitu. Bedanya kalau yang jarahnya ringan, yang A, yang B itu ya, yang jarahnya masih ringan, itu masih bisa dinaikkan menjadi apa? Hadis yang makbul, yakni hasan li ghairihi, selama masih ada syawahid dan mutabi, ya. Selama masih ada syawahid dan mutabi, maka bisa naik statusnya menjadi apa namanya? Menjadi hasan atau sahih li ghairihi, begitu. Nah, itu pentingnya kita membahas tentang jarah dan ta'dil itu sebenarnya untuk mengetahui apakah riwayatnya ditolak atau diterima, ya. Apakah diterima ataukah ditolak, gitu. Sip, ini. Kemudian adapun kajian yang tadi disampaikan dalam kitab Sahsiyah Islamiyah juz yang pertama itu sebenarnya adalah mengambil dari bahasan Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi kalau ingin mendalami Sahsiyah maka pelajari kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Kemarin sudah kita tampilkan juga. Ini adalah kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Judul kitabnya sebenarnya adalah Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis, atau disebut juga dengan Ulumul Hadis Ibnu Salah, Ibnu Salah, atau bahkan lebih populer lagi disebut dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Nih, populernya gitu, Muqaddimah Ibnu Salah. Padahal judul kitabnya bukan itu. Nah, kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini menghimpun beberapa bahasan, di antaranya adalah bahasan tentang al-jarhu wa ta'dil, yang kemudian menjadi referensi utama dari
kitab As-Sahsiyah Islamiyah juz yang pertama dalam bahasan Al-Jarh wa Ta'dil ini. Tepatnya beliau di bagian ke-23 kalau tidak salah, ya. Di bagian 23, di bagian 23 itu berarti di halaman 104 ini ya. Nih, judulnya juga jelas. Halaman 104. Kita buka. Nah ini ya. Di halaman 104 beliau memberikan satu judul, yakni An-Naw'u Tsalisu wal Ishruna Ma'rifatu sifati man tuqbalu riwayatuhu wa man turaddu riwayatuhu wa ma yata'allaqu bidzalika min qadhin wa jarhin wa tawthiqin wa ta'dilin. Ya, jadi jenis yang ke-23 adalah ma'rifat atau mengetahui sifat orang yang diterima periwayatannya dan orang yang turaddu, yang ditolak periwayatan. Dan apa-apa yang berkaitan dengan hal yang demikian dari qadah, jarah, tausik dan ta'dil ya. Qadhin itu adalah pencacatan gitu ya. Ketercelaan, jarhin juga sama ya, yakni ketercelaan, tausik adalah pensikohan, ta'dil pentakdilan atau penetapan keadilan seorang rawi yang kemudian disebut dengan al-jarhu wa ta'dil. Ini semua yang diambil oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita bertahap saja. Jadi intinya kenapa mesti ada bahasan jarh wa ta'dil? Karena setelah fitnah kubro pasca wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, banyak orang-orang yang kemudian memalsukan hadis. Jadi membawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW untuk kalam atau perkataan yang merupakan rekayasa atau buatannya. Begitu. Jadi orang-orang membela kelompoknya, membela kepentingan politiknya, ada pengikut Ali yang membela kelompoknya, pengikut Muawiyah yang membela kelompoknya, dan seterusnya, itu kemudian membuat hadis-hadis palsu misalnya, dan makin berkembanglah hadis-hadis palsu itu. Kemudian para ulama akhirnya melakukan perhatian yang serius pada masalah ini, yakni sanad ini. Siapa orang yang membawa riwayat? Dicek kan satu-satu. Maka kata Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya seperti yang dikutip oleh Imam Muslim, beliau mengatakan setelah terjadinya fitnah, barulah orang-orang bertanya gitu. Qalu sammu lana rijalakum. Sebutkan nama rijal kalian kepada kami. Awalnya enggak, tapi begitu banyak masukan hadis maka tadi qalu sammu lana rijalakum. Siapa gitu? Rijal kalian, sebutkan kepada kami. Itulah kemudian juga yang disampaikan oleh beliau, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ini sanad, ilmu sanad. Atau dalam pernyataannya Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Karena hadis itu kan bagian dari agama, dan hadis itu tidak bisa dipastikan kebenarannya kecuali setelah dipastikan atau diverifikasi jalur-jalur periwayatannya. Dan inilah adalah kajian tentang sanad. Dan ketahuilah di Rosatul Asanid atau kajian sanad adalah satu metodologi ilmiah yang sangat luar biasa. Saya sering mengatakan begini, bahwa tidak ada satu peradaban pun yang ada sebelum Islam atau ada setelah Islam yang mampu menandingi kehebatan apa yang menjadi peninggalan peradaban ilmu ini dalam Islam ini, ya ini tentang sanad. Nggak ada, tidak ada satu peradaban umat manusia yang bisa melakukan pengecekan terhadap riwayat yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Karena apa? Karena Rasulullah itu kan wafat dan hadis belum dicatat, bukan dicatat, ditulis dalam kitab, dihimpun belum. Baru dihafalkan oleh para sahabat dan dicatat secara terpisah-pisah oleh para sahabat. Belum dihimpun. Kalau Quran kan sudah dihimpun. Jadi dan sudah dicek langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau ini enggak. Hadis itu belum dihimpun dalam kitab. Hadis itu dihimpun dalam kitab 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi
demikianlah kenyataannya, sehingga sanad ini menjadi sangat penting. Dengan sanadlah maka seluruh riwayat-riwayat yang palsu itu disapu habis. Dengan sanadlah yang di dalamnya ada kajian al-jarh wa ta'dil, maka seluruh riwayat-riwayat yang dusta itu terlempar ke keranjang sampah. Dan ini satu hal yang merupakan warisan peradaban Islam yang sangat berharga, yang terus kita rawat sampai dengan hari ini, yang terkait dengan sanad. Makanya kata para ulama, fangzuru amman ta'khuduna dinakum, perhatikanlah, katanya, dari mana engkau mengambil agama kalian, ya, dari mana engkau mengambil agama kalian. Nah, kajian sanad menjadi sangat penting, dan di antara kajian sanad, selain mengkaji tersambung terputusnya rawi dengan guru muridnya, juga adalah mengkaji siapa rawi itu. Inilah bahasan jarh tadi. Apakah dia ada orang adil atau bukan? Apakah dia orang thiqah atau tidak? Apakah dia orang dusta atau bukan? Dicek semua. Dibuat dan dihimpunlah biografinya. Sampai berpuluh-puluh jilid menghimpun biografi para rawi yang dilakukan oleh para ulama pada zaman itu. Ya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tadi baru sedikit ya, nggak apa-apa, karena ini bahasan yang cukup berat, Cukup kalau berat ya. memang belum dasar Iya. dalam kajian ilmu hadis. Biasanya kalau jarh wa ta'dil itu di bagian akhir biasanya, ya, di bagian akhir tentang al-jarh wa ta'dil. Tapi nggak apa-apa, ini justru kita langsung dihadapkan pada satu hal yang sangat urgent, ya. Karena kitab ini kan disusun berdasarkan mana yang paling urgent harus diketahui oleh umat ini. Pertama di sini adalah kajian tentang al-jarh wa ta'dil. Nanti saya cerita tentang tabaqat mungkin minggu depan ya, tentang tabaqat, tentang penilaian para ulama terkait dengan seorang rawi, bagaimana ketika seorang rawi itu dinilai jarh oleh sebagian ulama tapi dita'dil oleh sebagian yang lain. Nah, nanti kaidah-kaidahnya akan kita bahas pada perjumpaan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Yuwana ya, Masya Allah ya, luar biasa ini sangat selektif gitu ya, bagaimana menyeleksi hadis atau bahkan dari periwayatan, apakah diterima ya, yukbalu atau tidak gitu, diterima atau tidak, ini dari sisi tadi jarh wa ta'dil. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari sebelumnya dari Harno Cahyadi ya, ini dari Akhi Harno ya. Sebetulnya untuk materi atau soft file musyajarot atau misalkan bagan itu sebetulnya sudah dilampirkan di channel Telegram ya, channel Telegram Ngaji Subuh. Nah, @ngaji subuh. Nanti bisa dilihat, termasuk kitab syaksiah ya, kitab syaksiah soft filenya dari Ustadz sudah saya lampirkan di channel Telegram Ngaji Subuh. Kenapa di Telegram? Supaya kalau di WA kan bagi yang baru tidak bisa nampak gitu. Nah, kalau di Telegram itu insya Allah bisa dibuka oleh bagi yang baru yang masuk ke channel Telegram. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Akmal Muslimah. Ustadz, yang mengeksekusi seorang perawi itu dobit atau tidak, itu siapa ya? Apakah para ulama yang pada satu masa dengannya, atau ulama sesudahnya, atau dengan periwayatan juga gitu? Mungkin Ya. itu. Jadi yang menetapkan keadilan seorang rawi disebut dengan mu'addil, yang menetapkan ketercelaan rawi itu disebut dengan jarih ya, kejarahan seorang rawi itu oleh seorang jarih. Siapa itu mu'addil, siapa itu jarih? Adalah ulama yang arif, ulama yang tahu akan sebab-sebab kejarahan dan tahu akan sebab-sebab keadilan dari seorang rawi. Hidup pada zaman mana ulama itu? Hidup sezaman dengan rawi yang sedang diteliti, atau yang hidup di beda zaman namun masih bisa melakukan akses terhadap jejak-jejaknya, peninggalan-peninggalannya untuk memverifikasi keadilannya. Dan itu kemudian diriwayatkan. Nah, diriwayatkan. Setelah itu baru diriwayatkan. Demikian ya. Jadi contoh misalnya yang menilai para rawi yang hidup di tabaqat ke-7 ya, di tabaqat tabi'in itu kan ada berapa tabaqat.
di antaranya tabaqat ke-7, maka ada beberapa orang yang memang ulama yang pakar di bidang itu. Misalnya Imam Malik. Imam Malik yang menilai. Kemudian di tabaqat-tabaqat yang lain juga demikian sama ya. Kita mengenal ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Ali Al-Madini, ya, ada Yahya Al-Qattan, ada apa namanya, para ulama yang lain yang kemudian mereka meriwayatkan apa yang mereka tetapkan tersebut kepada muridnya dan terus ya, dan itu didokumentasikan. Atau bisa jadi ulama sesudahnya tapi yang jaraknya dekat, artinya dia masih bisa melakukan rihlah perjalanan ilmiah untuk mengecek ya yang masih ada anaknya, sanak familinya begitu kan, murid-muridnya. Begitu, murid-muridnya. Kemudian dia bisa menyimpulkan dari pendapat dari para ulama yang juga sezaman, dia tanya. Kemudian barulah ditetapkan dan diriwayatkan kembali. Nah, generasi yang jauh dari era periwayatan itu berarti adalah hanya meriwayatkan. Apalagi sekarang kita. Nah, kalau sekarang kita itu tinggal ngutip saja dari kitab. Dari kitab yang tadi sudah saya sebutkan kan, At-Tarikhul Kabir, ada Al-Jarh wa Ta'dil kitabnya, ada Mizanul I'tidal, ada Tahzibul Kamal, Tahzibut Tahzib, Taqribut Tahzib. Kita tinggal baca dari sana. Dari kitab Jarh wa Ta'dil. Ibnu Hajar saja kan hidup pada abad ke-9, Ibnu Hajar Asqalani, Hijriyah. Sedangkan periwayatan itu kan berakhir abad ke-5 lah ya, abad ke-5. Bahkan kalau kita berbicara terkait dengan gelombang tadwin hadis kan itu di abad ketiga, sampai dengan abad keempat barangkali. Dan berarti jarak dari Ibnu Hajar sampai dengan era periwayatan jauh sekali kan, jauh sekali. Harus mengecek dari mulai era tabi'in, berarti kan terus era tabi'in hidup pada abad kedua Hijriyah. Sedangkan Ibnu Hajar di era atau di abad ke-9 Hijriyah. 7 abad yang udah nggak mungkin ketemu. Jangankan ketemu sama orangnya ya, 7 abad. Ketemu sama anak cucu aja udah belum tentu ketemu. Begitu. Makanya Ibnu Hajar termasuk orang yang mentakrib, mentahzib dari karya para ulama sebelumnya. Ya, ini misalnya Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal juga meriwayatkan dari bahkan mentahzib atau ringkasan dari Al-Kamal. Nah, penulis Al-Kamal itulah yang melakukan penelitian dari meriwayatkan dari guru-gurunya, begitu. Jadi merekalah yang melakukan analisis, penetapan apakah rawi ini jarah atau ta'dil. Nah, kondisi kita sekarang adalah pada posisi di mana kita tinggal mengutip, merujuk. Kenapa harus tahu dan belajar ilmu ini? Kalau begitu, kalau udah ada kitabnya, loh, karena nanti kita akan menjumpai fakta yang menarik. Misalnya, bagaimana ketika satu rawi dinilai jarh oleh ulama yang satu, dinilai ta'dil oleh ulama yang lain. Kan itu perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Karena tashih dan tad'if hadis itu masih terbuka sampai dengan hari kiamat. Ya. Meskipun Ibnu Shalah pernah mengatakan tashih dan tad'if hadis itu tertutup, tapi faktanya ulama-ulama setelah Ibnu Shalah, murid-muridnya tetap melakukan tashih dan tad'if, penetapan sahih atau penetapan dhaif pada suatu hadis. Seperti Imam Nawawi, kan Imam Suyuti, Ibnu Hajar, As-Sakhawi, Al-Iraqi melakukan aktivitas takhrij, yakni penetapan apakah sahih atau dhaifnya suatu hadis. Baik, ini sekali lagi mungkin ini saya hanya memberikan maklumat ya, maklumat bahwa itulah kehebatan para ulama yang sangat luar biasa dan kemegahan peradaban ilmu, peradaban Islam dalam bidang ilmu. Kemegahannya sangat luar biasa. Kalau ingin takhusus, ingin belajar takhusus ya tentu kita bisa memulai dari belajar yang mulai kitab-kitab yang dasar gitu, dari mulai yang ya selevel Nukhbatul Fikar, Syarah Nazom Baikuniyah, Qawaid As-Sasiyah, terus sampai mungkin nanti bisa nyampe ke Fathul Mughis, Tadribur Rawi atau Muqaddimah Ibnu Shalah. Bahas tentang jarh ta'dilnya, bahas tentang ilalnya dan seterusnya. Sampai kita bisa melakukan takhrij hadis.
Nah demikian, jadi ada tahapan yang memang harus dilalui, ada kurikulumnya. Jadi kalau kita ingin jadi dokter kan kita harus masuk fakultas kedokteran dan kita ikut kuliah dari semester 1 sampai semester berapa? 14 ya. Sampai dengan praktik di rumah sakit baru kita ikut di rumah sakit sampai kita diizinkan untuk membuka praktek dokter kan begitu ya. Jadi semuanya ada urutnya. Nah, kalau ini apa? Kalau ini tuh semacam memberikan gambaran ya, highlight gitu. Khotun arid, gambaran umum tentang inilah kemegahan fakultas Islamiyah yang sangat luar biasa hanya dalam bidang hadis padahal belum dalam bidang yang lainnya. Barangkali itu Ustaz Supriyadi. Ya. Ya luar biasa ya. Nah ini karena memang waktunya juga ini sudah lewat sebetulnya ya. Terima kasih ini Ustadz Yuwana menjadi pelajaran atau ilmu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya doakan kami ya mudah-mudahan kami sendiri bisa memahami lah sedikit demi sedikit lah insya Allah ya. Mungkin jadi bekal. Ternyata memang sedemikian selektifnya terkait penyeleksian hadis ini ya tadi sama Ustadz disampaikan di peradaban yang lain tidak ditemui hal semacam ini gitu ya, luar biasa. Nah ini mestinya sebetulnya jadi pelajaran di masa-masa sekarang kan di era sosmed mungkin ya, selektif dalam ini menerima riwayat berita gitu, supaya tidak terjerumus ke alam hoax gitu ya. Nah mungkin gitu ya. Ini luar biasa nih ya. Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan di terakhir kali sebelum ditutup, silakan. Ya tadi saja saya ingin menekankan bahwa kita akan mengenal. Jadi ini kita dalam rangka makrifat atau mengenal ilmu hadis ya, dan atau lebih tepatnya dalam mustalahat dalam hadis ini. Kita mengenal dulu. Nanti bagi yang ingin takhusus dan makin ingin makin ingin mendalami, nanti itu kita bisa memulai dari tahapan yang paling awal sampai dengan tahapan yang paling akhir. Tapi ngaji subuh kita ini dalam program ngaji subuh yang diasuh oleh Ustadz Supriyadi ini memberikan sajian-sajian ya, menu-menu yang sangat luar biasa untuk dihidangkan secara terbuka dan orang-orang bisa melihat, bisa mencicipi ya. Ya intinya mengamati, meneliti gitu ya, mencermati atau mungkin mencicipi sedikit makanannya. Nah, dari sana mudah-mudahan makin tertarik untuk cinta akan ilmu, termasuk cinta akan ilmu hadis, sehingga terdorong untuk makin mendalami ilmu hadis karena kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semacam sajian di satu hidangan yang disajikan yang untuk melihat bagaimana megah dan luasnya ilmu Islam ya, khususnya dalam bidang hadis. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kehilapan. Insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan. Dan pekan depan juga kita akan masih bahas jarh wa ta'dil. Nggak apa-apa, kita akan terus kenalan dengan ilmu ini. Ya, sampai dengan hal-hal yang lain yang nanti akan kita bahas. Dan juga nanti akan sampai juga akhirnya pada pembahasan pembagian hadis. Ada tentang sahih, dhaif, ya, hasan gitu. Tentang khobar ahad dan seterusnya. Kita juga akan sampai pada bahasan itu nanti. Allahu a'lam. Ya luar biasa ya. Ini rekan-rekan sahabat ngaji subuh ini baru kulitnya ya, gitu baru kulitnya kalau misalkan dalam buahnya. Tapi dari kulitnya saja kita sudah luar biasa sangat menikmati dan mudah-mudahan jadi penasaran bagaimana dagingnya gitu ya. Nah untuk bagaimana lezatnya dagingnya itu mungkin tadi sama Ustadz Yuwana disampaikan mesti takhusus ya, termasuk kan di kajian di subjek-subjek atau misalnya submateri yang lain atau materi-materi yang lain terkait ekonomi mungkin ya, kalau misalkan ingin lebih mendalam mungkin khusus gitu ya. Nah di sini di program ngaji subuh ini memang
sifatnya itu lebih umum. Mungkin kalau misalkan menu ya makanan mungkin menu-menunya saja, atau dalam ini buah mungkin wanginya, kulitnya. Nah, ini belum sampai mendalam. Kalau ingin mendalam tadi bersama Ustadz Yuwana nanti ada khususnya, silakan nanti. Nah, baik rekan-rekan yang sudah hadir di ngaji subuh, terima kasih ya. Wabil khusus kepada Ustadz Yuwana, terima kasih sudah menyampaikan paparan materi yang sangat luar biasa, menjadi ilmu ya, menjadi mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita ya. Nah, nanti kedepannya insya Allah tadi disampaikan masih pembahasan terkait jarhu wa ta'dil ya. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini sedikit demi sedikit memahami, dan bagi yang baru hadir silahkan menyaksikan ulang di channel YouTube ya, channel YouTube di pembahasan-pembahasan sebelumnya, di video-video sebelumnya, insya Allah untuk mengutuhkan pemahaman ya. Insya Allah. Nah, untuk materi kami sudah lampirkan di channel Telegram ya, Ngaji Subuh. Silahkan saja nanti ketik di Telegram @ngaji-subuh, ada termasuk bagan-bagan tadi terkait hadis ya, insya Allah. Kemudian di kitab Syakhsiyah Islamiyah juga ada, sudah kami lampirkan, sudah kami tautkan di Telegram Ngaji Subuh. Demikian, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Yuwana, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberkahi kita, dan mudah-mudahan Allah mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita semua. Terima kasih. Untuk menambah keberkahan, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.